Ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu datang di sebagian qiraat Maliki yaumiddin. Kalau di bacaan kita mimnya apa? Panjang. Ya. Mimnya panjang. Maliki yaumiddin. Tapi di bacaan sebagian ahli qiraah mimnya lamnya mimnya pendek. Jadi dibacanya Maliki yaumiddin. Iya. Kalau Malik artinya yang memiliki. Al-Malik artinya menguasai. Yang menguasai. Baik, dan itu dari kesempurnaan Al-Quran. Datang dari beberapa qiraat. Datang dalam beberapa qiraat. Qiraat itu sendiri memberi pengaruh-pengaruh dari sudut makna, hukum, kandungan, dan berbagai hal di dalamnya. Dan ini menunjukkan keagungan dan kesempurnaan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu siapa yang mencermatinya itu tidak pernah habis keajaibannya. Tidak pernah habis apa? Keajaibannya. Iya. Nah itu suatu hari Ibnu Jarir rahimahullah berkata kepada murid-muridnya, saya akan mengimla untuk kalian sebuah buku di dalam tafsir. Jumlahnya sekitar 60 jilid. Kata murid-muridnya, kalau begitu habis umur kita untuk nulis saya. Kata beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Matatil himam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semangat itu telah mati, kata beliau. Maka mulai beliau imla selesai. Jelas ya? Nah, itulah tafsir Ibnu Jarir yang dicetak dalam sekitar 30 jilid belakangan ini. Ya, termasuk rujukan yang paling penting di tafsir para as-salaf. Setelah itu beliau mengimla lagi tentang tarikh, sejarah. Semisal itu juga. Kata muridnya, kalau begitu habis umur. Kata Ibnu Jarir, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah mati semangat itu. Beliau pun mengimlanya. Keluarnya sama seperti itu juga. Jelas ya? Jadi maksudnya cakupan di dalam pembahasan tafsir itu banyak, luas. Terus saya ingat Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi, beliau punya tafsir ya, tafsir Al-Quran ringkas, masya Allah. Beliau ambil intisari dari berbagai uraian para ulama ahli tafsir. Beliau punya satu buku khusus, yang di buku itu beliau katakan, ini hasil renungan saya terhadap Al-Quran di tahun ini. Ya, jadi tafsirnya sudah ada. Setelah itu beliau merenungi Al-Quran lagi, menghasilkan satu buku lagi. Yang beliau apa? Beliau renungi dari mana-mana dari ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu keajaibannya tidak ada habisnya. Ilmunya tidak ada batasannya. Manfaat, faedah yang terkandung di dalamnya itu bagaikan lautan yang tidak bertepi. Iya, atau lautan yang tidak ada dasarnya. Makanya seorang mukmin dan mukminah dihabiskan waktunya untuk belajar Al-Quran saya. Selalu dia cermati, dia baca. Maka itu sudah cukup untuk apa? Untuk umurnya. Baik. Jadi Maliki yaumiddin. Yaum artinya hari. Ad-din itu ada beberapa penggunaan dalam Al-Quran. Ad-din kadang bermakna agama, keyakinan, jalannya. Dan din kadang bermakna apa? Pembalasan. Dan di sini dimaksud hari pembalasan. Karena itu di tafsirnya Yaumul Hisab wal Jaza' 'alal A'mal. Hari hisab dan pembalasan terhadap amalan. Iya. Kemudian ayat yang keempat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Iyyaka itu asal katanya kalau dalam bahasa Arab dia di belakang asalnya. Asalnya na'buduka.
Gitu. Kalau K-nya ini disimpan di depan, maka dia berubah menjadi iyaka. Jelas ya? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, na'budu artinya kami beribadah kepadamu. Tapi kalau K-nya disimpan di depan, itu memberi makna lain. Makna pengkhususan dan pembatasan. Makanya diartikan hanya kepadamu kami beribadah. Beda ya kata kami beribadah kepadamu dan hanya kepadamu kami beribadah. Iya. Kalau hanya kepadamu kami beribadah, itu menunjukkan apa? Pembatasan. Nakhussuka wahdak bil ibadah. Kami mengkhususkanmu sendiri di dalam ibadah. Ibadah itu apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal a'mal al-zahir wal batinah. Adalah penamaan universal yang mencakup segala ucapan dan amalan, yang zahir maupun yang batin, yang tampak maupun tersembunyi. Iya. Pada apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Baik. Jadi kapan suatu itu dikatakan ibadah? Pertama dilihat dulu, suatu itu Allah cintai, Allah ridha atau tidak. Nah, kalau Allah cintai, Allah ridhai, pasti dia adalah apa? Ibadah. Misalnya, kita diperintah untuk sholat. Fasalli li rabbika wanhar. Sholatlah untuk Rabbmu. Dan lakukanlah sembelihan. Ini dua perintah. Kalau suatu itu diperintah, Allah cinta kepada suatu itu atau tidak? Ya jelas lah ya. Allah perintah, berarti yang diperintah itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena itu sholat adalah ibadah, nahar menyembelih itu adalah apa? Ibadah. Begitu caranya mengukur. Allah puji orang-orang yang memenuhi nadarnya. Yufuna bin nadar. Mereka memenuhi nadar. Nah, maka orang yang memenuhi nadar itu disebut ibadah atau tidak? Ibadah. Sebab Allah puji. Itu menunjukkan Allah cinta dan Allah ridhai mereka. Begitu kaidahnya ya dalam menentukan apa? Ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Iya. Nah, ini ayat sebagaimana yang saya telah singgung, luas cakupannya ya. Kemudian ayat yang ke-6 atau ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berilah kami hidayah. Iya. Berilah kami hidayah. Kata ihdina. Ihdina itu kalau bahasa Arab, ihdina itu kata bisa diartikan kata perintah, bisa diartikan kata permintaan. Tapi konteksnya sama, if'al. Jelas ya? Jadi kalau dari orang yang lebih tinggi ke bawah itu namanya perintah. Tapi kalau orang dari bawah ke atas itu namanya apa? Permintaan. Jadi kalau seperti ini namanya apa? Ini permintaan, permohonan kepada Allah. Iya. Terus permintaan itu sama dengan kita ya, umumnya dua jenis permintaan. Ada meminta sesuatu yang baru belum ada sebelumnya. Dan ada meminta sesuatu sudah terjadi agar supaya dia melanjutkan. Dua jenis. Misalnya di sini nggak ada air ya, misalnya nggak ada air. Ya. Atau nggak ada piring misalnya. Saya minta tolong datangkan piring. Ini permintaan baru atau melanjutkan? Baru karena piringnya belum ada. Saya minta ke anak saya tolong belikan beras. Memang nggak ada beras di rumah. Ini permintaan untuk mengadakan. Jelas ya? Tapi kalau tamu kita sedang datang, terus kita makan bersama, ya,
Kita lagi makan nampan ya bersama-sama. Terus ada sebagian ikhwan yang sudah berhenti. Terus kita bilangin, ayo makan. Silakan makan. Itu apa artinya? Lanjutkan makan. Kan begitu. Ya. Sama begitu di sini hidayah ini mencakup dua hal. Jadi ini cakupannya dua sekaligus ya. Pada apa yang kita tetap sudah ada di atasnya dari kebaikan, kita minta supaya kita diberi keterusan di atasnya. Dan pada hidayah yang belum kita miliki, kita mohon kepada Allah supaya hidayah itu dilimpahkan untuk kita. Jelas ya? Baik. Jadi perhatikan ya, dari sudut kandungan dan makna itu akan beda nanti kita menghayati ayat-ayat ini. Subhanallah. Ihdina artinya dullana wa arsyidna. Tunjuki kepada kami, beri arahan kepada kami, hidayah kepada kami. As-sirat al-mustaqim. Ya. Beri hidayah kepada kami menuju kepada as-sirat al-mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kepada jalan yang lurus. As-sirat itu dari kata asalnya, dari kata dasarnya as-sirat, itu adalah jalan yang luas. Ya, dia adalah jalan yang apa? Jalan yang luas. Ya. Jalan yang luas yang tidak ada lubang-lubang padanya, tidak ada bengkoknya. Jadi itu disebut dengan as-sirat. Ya. Dari asal katanya ya. Baik. Ihdinas sirat. Ya. Al-mustaqim, yang lurus. Al-mustaqim. Ada yang mengatakan as-sirat al-mustaqim artinya lurus ya, tidak bengkok, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Yang penafsiran as-sirat al-mustaqim, ada yang menafsirkan as-sirat al-mustaqim adalah jalan Islam. Tunjukilah kami jalan Islam. Iya. Baik. Dan dia mengatakan as-sirat al-mustaqim adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Dan dia mengatakan as-sirat al-mustaqim itu jalan ke surga. Jalan ke surga. Ada yang mengatakan bahwa sirat al-mustaqim itu jalannya Rasulullah, jalan keluarga Nabi, dan jalan Abu Bakar dan Umar. Itu semakna semuanya ya. Cuma ini penafsiran kadang kalau kita bahasakan, jadi satu ayat itu kadang ditafsirkan oleh para ulama penafsiran mirip-mirip, berdekatan dalam makna, kadang saling melengkapi. Kadang ada yang menafsirkan dengan makna umum, kadang ada yang menafsirkan dengan sebagian makna yang terkandung di dalamnya. Itu nggak ada masalah ya di dalam ilmu tafsir. Jadi sepanjang semuanya mungkin di dalam pembahasan ilmu tafsir, maka semuanya diterima, tidak ada masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ketika diminta as-sirat al-mustaqim, as-sirat al-mustaqim ini ada dua ya. Karena sirat itu, jembatan itu ada dua. Ada yang di dunia, itulah jalan Islam, jalan kebenaran, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan ada jalan as-sirat hissi, yang betul-betul kita akan lewati nanti, yaitu jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Nah, itu jalan yang mengantar kemana? Ke surga. Ya, nanti di hari kiamat itu semua orang kalau sudah ditentukan hisabnya, sudah selesai dari hisab, sudah dibagi kitab-kitabnya, semuanya akan berjalan. Dan semuanya pasti akan mendatangi neraka jahanam. Sebagian ulama yang menafsirkan ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya.
tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia akan mendatangi neraka jahanam. Sebagian ulama ada yang berkata dia lewat saja, kalau orang beriman lewat saja kemudian keluar, sekedar melihat. Dan penafsiran yang kedua maksudnya dia lewat di atas sirat ini, jembatan yang dihamparkan di atas neraka jahanam. Iya. Dan yang kedua ini lebih lebih tampak ya dari sudut makna, sebab dia lewat itu artinya dia sudah pernah lihat neraka juga. Nah, tapi as-sirat ini, as-sirat di atas jembatan ini, itu bukan jembatan yang biasa kita lihat di atas sungai itu ya. Baik, ini jembatannya disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin, ada yang menyambar-nyambar di tengahnya, ya, kaitan-kaitan. Ya kalau mau dibilang jangkar-jangkar, ya mungkin, jelas ya, menyambar-nyambar di tengahnya. Kalau tidak bisa lewat, di bawahnya neraka jahanam. Jadi berarti sirat ini jalan menuju surga juga, seperti yang ditafsirkan tadi oleh Sa'id bin Jubair. Jelas ya? Baik. Jadi kalau begitu sirat itu dua macam. Ada sirat hissi dan ada sirat apa? Manawi. Ya, secara makna itulah kelurusan jalan Islam di dunia, dan kita minta juga kelurusan jalan melewati sirat di mana? Di akhirat. Ya, kalau kita tidak baca tafsir yang seperti ini, ya kita ketika baca ihdinas siratal mustaqim tidak menghadirkan makna itu. Jelas ya? Dan dimaklumi seorang itu berdoa sesuai dengan makna yang dia inginkan. Ya, diberikan sesuai dengan makna yang dia inginkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, disebutkan di situ al-muttabi'ina lil Islam alladzi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu jalannya orang-orang yang mengikuti Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik, siapa saja yang berjalan mengikuti jalan Islam yang dibawa oleh Nabi, maka itu namanya orang yang diberi nikmat. Itu ditafsirkan di surah An-Nisa, wa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Iya, orang-orang yang salih. Baik. Kemudian setelah itu berlindung dari dua jalan. Setelah minta jalan yang lurus, ada kelanjutan surah perlindungan dari dua jalan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai atas mereka. Di situ disebut di tafsir alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bihi. Itu orang yang mengenal kebenaran tetapi tidak beramal dengannya. Wahumul Yahud, dan mereka ini orang-orang Yahudi. Ad-dallin alladzina tarakul haqqa 'anil jahl falam yahtadu wa dhallu at-tariq wa humun nasara. Ad-dallin ini orang yang meninggalkan kebenaran karena kejahilan. Jadi mereka ini kebalikannya ya, beramal tanpa ilmu. Kalau sebelumnya punya ilmu tapi tidak diamalkan, itu orang Yahudi. Kalau orang Nasara beramal tetapi tanpa apa? Tanpa ilmu. Ini orang-orang Nasara.